Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agir Kurniawan. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya mau mengedukasi atau memberi pendidikan kesehatan untuk saudara Torik tentang mengenali jenis dan cara memilih alat kontrasepsi yang tepat. Ada banyak sekali kontrasepsi ya. Saya akan menunjukkan beberapa yang familiar di kalangan masyarakat dan menyebutkan apa kelebihan dan kekurangannya. Oke, Mas Torik, saya di sini akan menjelaskan tentang kontrasepsi, Mas. Ya, Mas. Ada banyak sekali kontrasepsi yang digunakan, tapi saya akan menjelaskan beberapa saja ya. Yang pertama itu kontrasepsi pakai pil KB, pil keluarga berencana, Mas. Yes, ya. Yang program pemerintah itu, yaitu merupakan alat kontrasepsi yang paling umum digunakan. Alat kontrasepsi ini mengandung hormon progesteron dan estrogen untuk mencegah terjadinya ovulasi. Pil KB umumnya terdiri dari 21 sampai 35 tablet yang harus dikonsumsi dalam satu siklus atau secara berkelanjutan. Nah, itu ada kelebihannya, yaitu satu, tingkat keefektifan tinggi dengan presentasi kegagalan yang berkisar 8%-an. Haid menjadi lancar dan kram berkurang saat haid. Tetapi ada pula jenis pil KB yang dapat menghentikan haid. Dan kekurangannya itu tidak dapat mencegah penyakit menular, dapat menimbulkan efek samping, Mas, seperti naiknya tekanan darah, lambutan darah, keluarnya bercak darah, dan payudara memeras. Oh, keras ya, Mas. Iya, Mas, keras. Nggak bisa dimainin ya. Tidak cocok untuk wanita dengan kondisi medis tertentu seperti mempunyai penyakit jantung, mempunyai penyakit hati, mempunyai penyakit kanker payudara dan kanker rahim, Mas, dan sebagainya. Iya, iya, iya. Dan yang kedua itu yang biasa digunakan banyak orang itu, harganya murah, itu seperti kondom. Oh, itu. Ya, kayak pengaman. Pengaman ya, Mas. Bentuknya seperti apa, Mas? Ya, saya kurang tahu kan, itu kayak pengaman gitu loh. Pengaman. Iya. Bukan sebut pengaman. Bukan. Oh, Satu bukan. pengaman itu buat mobil. Oh, iya, iya. Lanjut, Mas. Koplak ya. Iya. Tahannya pil KB, Mas. Iya. Kondom juga umum digunakan untuk mencegah kehamilan. Kondom biasanya terbuat dari bahan lateks dan bekerja dengan cara menghalangi sperma masuk ke vagina mencapai sel telur. Berarti ada gambaran yang kayak itu ada penghalangnya gitu, kayak penghalangnya itu. Berbayarnya itu harganya murah, terus praktis digunakan, dapat mencegah dari penyakit menular seksual, mudah diperoleh di toko atau apotek. Biasanya itu di Alfamart juga banyak. Berarti kalau kehabisan tinggal beli banyak di Alfamart ya, Mas? Iya, beli di Alfamart. Biar bisa semakin rajin melakukan itu ya. Tapi ada pula kekurangannya, Mas. Tingkat kegagalannya itu lumayan besar, 16%. Karena kan bahannya kan nggak selamanya melindungi kan, Mas. Dengan pecah, ada sobek. Kalau Itu kan iya, kan namanya itu kesalahan teknis, Mas ya. Kalau bocor, kalau dasar kan nggak pakai biaya. Terutama jika penggunaan kondom kurang tepat, semua permasalahannya kurang tepat, atau mungkin bahannya terlalu mudah pecah, jadi kan gagal. Hanya bisa digunakan sekali dan harus diganti setelah ejakulasi. Jadi pemakaiannya itu sekali pakai dulu, Mas, sudah bisa digunakan lagi. Terus apa ya? Mungkin kekurangannya ada lagi apa? Mungkin masnya kurang nyaman atau istrinya kurang nyaman, kan itu kayak ada alat tambahan gitu loh, nggak skin to skin gitu. Ya, nggak bersentuhan. Terus ada juga selain pil KB itu ada suntik KB, Mas. Suntik KB itu merupakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon progesteron dan mampu menghentikan terjadinya ovulasi seperti yang pil tadi, tapi itu bedanya itu disuntik sama diminum secara injeksi sama secara oral. Berdasarkan periode penggunaannya ada dua jenis suntik KB, yaitu suntik KB 3 bulan dan 1 bulan.
Dan saya sebutkan juga kelebihannya ya Mas ya. Ya. Kelebihannya itu lebih efektif dan praktis dari PKB. Berarti itu penggunaannya itu lebih praktis karena itu sekali suntik sudah. Kalau PKB kan harus minum terus. Iya, iya. Nah, Lebih tingkat enak yang suntik ya, Mas. tingkat kegagalannya juga itu Mas lebih sedikit 1% saja Oh iya. daripada yang tadi jika digunakan benar-benar. Kekurangannya itu harga lebih mahal. Oh iya, Mas. Kan itu butuh tenaga medis Mas. Ya, terus Betul obatnya juga juga ya. kan. Perlu kunjungan secara rutin ke dokter, harus konsultasi terus setiap bulan seperti Yes. itu. Tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual seperti ya kayak kalau Mas atau istrinya yang punya penyakit bisa tertular Mas. Soalnya kan tidak ada pengaman apapun. Oh iya. Dan kekurangannya dapat menyebabkan efek samping seperti keluarnya bercak darah gitu. Siklus menstruasi menjadi tidak teratur. Tidak dianjurkan untuk digunakan pada wanita yang mempunyai riwayat penyakit baik seperti migrain, diabetes, terus cirrhosis hati, stroke dan sebagainya. Dan yang terakhir cuma 4 saja, mungkin Ada 5 tadi ya, Mas. Hmm? IUD tadi. IUD. IUD itu seperti apa ya? Ini contoh gambaran aja yang ya itu seperti kayak urting itu Mas. Oh iya. Jadi itu si ibunya nanti itu dipasangin sebuah alat itu menutupi itu jalan bertemunya sel sama sel sperma sehingga itu dimasukin terus ada huruf T kan terus dipasang itu ada huruf T gitu. Nah itu bisa mencegah terjadi kehamilan Mas. Mau pilih apa itu terserah Mas. Kelebihannya itu tidak memerlukan perawatan yang rumit, tahan lama Mas, bisa 3 sampai 5 tahun, ada yang 5 sampai 10 tahun, tergantung bahan itunya Mas, IUD-nya itu. Dan harga obatnya. Kekurangannya itu IUD dari tembaga dapat menyebabkan head tidak lancar, resiko bergeser dan keluar dari tempatnya. Resiko gagal itu kemungkinan kecil, tapi juga bisa terjadi Mas. Lillahi ta'ala kan ya, Ya, namanya alat dari manusia. Terus terakhir itu biayanya mahal, lumayan. Jadi tergantung Mas, ini sudah saya beri edukasi, Ya. sudah saya beri gambaran apakah Mas pilih yang PKB atau suntik atau pilih IUD atau yang Ya, nanti saya pakai pikir-pikir dulu ya, kombinasi Mas ya. terserah Ya, ya. Mas dan bisa Mas dan Ya, ya, ya. Oke, cukup sekian dari edukasi saya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.